Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang perancangan reaktor non-ideal melanjutkan yang lalu, terutama yang akan kita bahas kali ini adalah reaktor non-ideal untuk multiple reaction atau reaksi jamak. Di samping itu juga nanti akan kita bahas untuk solusi RTD atau reaktor non-ideal untuk reaksi jamak akan kita solusi dengan menggunakan bantuan Polymed. Pertama, kita langsung saja sambil melihat contoh soalnya, kita akan bahas untuk reaksi seri. Jadi di sini ada reaksi A menjadi B, kemudian B menjadi C dengan konstanta K1 dan K2. Lalu reaksi ini akan dilangsungkan di dua buah reaktor yang mempunyai karakteristik RTD yang berbeda. Jadi ini adalah reaktor yang pertama yang fungsi RTD-nya adalah seperti ini, jadi asymmetric distribution. Lalu ini adalah reaktor yang kedua, yaitu yang fungsi RTD-nya adalah bimodal distribution. Jadi bentuk kurvanya adalah seperti ini. Jadi ada dua buah reaktor real yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai waktu tinggal yang sama. Jadi TM-nya sama, yaitu 1,26. Tapi pola RTD-nya berbeda. Nah, diminta Anda untuk mengevaluasi seperti apa kinerja dari reaksi jamak A menjadi B menjadi C atau reaksi seri seperti ini. Lalu juga diminta untuk membandingkan dengan reaktor ideal. Jadi ideal di VFR dan CSTR seperti apa. Lalu yang kedua untuk di reaktor real yang fungsi RTD-nya adalah kalau R1 seperti ini, kalau R2 seperti ini. Lalu di sini yang akan kita pelajari nanti adalah sekaligus membandingkan antara dua model. Yang pertama adalah model segregasi, yang kedua adalah model maksimum mixedness. Dan kedua model ini nanti akan kita solusi dengan menggunakan Polymed. Baik, kita mulai dengan PFR ideal. Jadi seperti halnya yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya, yaitu tentang reaksi jamak, maka kita menggunakan neraca molnya adalah dengan algoritma berdasarkan neraca mol komponen. Jadi di sini ada komponen A, B, C, sehingga nanti yang kita susun neraca mol komponen A, neraca mol komponen B, dan neraca mol komponen C. Nah, biasanya yang kita tulis neraca mol komponen A ketika dinyatakan dalam bentuk mol fluorid, maka di sini kan dFA per dV sama dengan RA. Nah, sekarang kita ubah menjadi dalam satuan konsentrasi, bukan mol fluid, jadi CA. Nah, seperti yang kita ketahui, CA itu kan bisa dicari dari FA, atau ada hubungan antara FA dengan CA melalui variabel V0. Jadi CA sama dengan FA dibagi dengan V0. Jadi FA itu laju molar, satuannya mol per waktu. V0 adalah laju volumetrik. Volume
ketemu per waktu. Jadi kalau FA dibagi V0 sama dengan CA, sehingga nanti persamaan neraca molnya menjadi seperti ini. Ini adalah neraca mol untuk komponen CA. Jadi DCA per DV sama dengan RA per V0. Jadi ini menjadi ada V0-nya. Lalu untuk reaksi yang tadi RA minus K1CA. Lalu untuk neraca mol komponen B-nya yang ini DCB per DV sama dengan RB per V. RB sama dengan K1CA min K2CB. Jadi ini cara menjabarkan RA, RB, RC seperti yang sudah kita bahas di bab tentang reaksi jamak. Lalu untuk yang komponen C-nya DC per DV sama dengan RC per V0. RC-nya sama dengan K2CB. Lalu diketahui di sini, di dalam soal ini diketahui V0-nya atau laju volumetriknya adalah 10 liter per menit. Lalu konsentrasi umpannya hanya murni A, makanya di sini CA0-nya 1 dan CB0 dan CC0-nya sama dengan 0. Kalau nanti tidak murni ada CB dan CC, berarti CB0 dan CC0-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah neraca molnya yang kemudian kita tulis di dalam program Polymath seperti ini. Lalu karena ini V, ya karena ini V, DCA per DV, DCB per DV, DCC per DV. Berarti di sini variabel bebasnya adalah V. Sehingga di sini perlu menentukan integrasinya itu dari 0 sampai berapa. Nah, untuk menentukan itu, maka kita harus hitung dulu V-nya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di beberapa chapter sebelumnya, bahwa pada reaktor ideal, waktu tinggal tau sama dengan PM. Nah, di soal ini tadi diketahui PM-nya itu kan 1,26. Nah, tau tidak lain adalah V per V0, sehingga V sama dengan V0 dikali dengan tau, atau V0 dikali PM. Nah, di sini V0-nya adalah 10, lalu PM-nya tadi diketahui adalah 1,26, sehingga 10 kali 1,26 adalah 12,6. Jadi yang di sini ini 12,6 ini adalah dicari dari persamaan ini. Jadi diperhatikan PM yang diketahui berapa, lalu nanti tinggal dikali dengan P0-nya untuk reaktor yang ideal. Jadi ini nanti ketemu 12,6. Jadi angka 12,6 yang dimasukkan di sini itu adalah dari hasil hitungan seperti ini. Nah, seandainya PM-nya tidak diketahui, maka TM-nya bisa dicari dulu dengan cara seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dari data RTD kita bisa hitung atau kita bisa evaluasi TM-nya. Tapi di soal ini kebetulan sudah diketahui, yaitu 1,26. Lalu ini RA, RB dan RC-nya yang bisa kita turunkan dari kondisi reaksi yang ada. Di sini kan reaksinya A menjadi B, B menjadi C, sehingga RA, RB, RC-nya adalah seperti ini. K1, K2 diketahui. Nah, di sini kita bisa tambahkan X sama dengan CA0 min CA dibagi
CA0 atau 1 min CA per CA0. Nah, dengan program yang mudah seperti ini, maka kalau kita running, nanti akan diperoleh hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya yang ketika kita running, kebetulan ini tadi integralnya V-nya dilebihkan, jadi sampai 50. Ini hanya sekedar untuk melihat profilnya ya, melihat profilnya seperti ini. Jadi ini adalah CA yang turun karena reaktan, lalu produk B-nya ini yang hijau ini naik, kemudian turun karena produk antara, lalu yang C-nya ini yang produk yang ini yang naik terus karena produk akhir. Nah, di dalam soal yang sedang kita bahas tadi, karena TM-nya 1,26 sehingga V-nya 12,6. Nah, berarti di sini 12,6 ada di sini. Maka tinggal kita tarik garis ke atas saja, maka yang memotong kurva yang warna merah yang X ini adalah di sini. Nah, sehingga ketika kita baca, diperoleh X-nya adalah 0,716. Sehingga jawabannya adalah bahwa ketika reaksi ini di running di reaktor PFR yang ideal, maka akan diperoleh konversi 71,6. Atau kalau program Polymed tadi langsung kita running dengan V hanya langsung dari 0 sampai 12,6 seperti ini, maka ini akan langsung diperoleh X-nya. Jadi tanpa harus membaca grafik, kita bisa lihat diperoleh konversi 0,716 sekian. Lalu ini adalah komposisi CA, CpCc yang keluar. Jadi yang ini adalah CA, CpCc yang keluar pada saat dibacanya di sini, di V sama dengan 12,6. Jadi bukan di 50. Ini 50 ini hanya sekedar untuk saya pengen tahu saja profilnya itu ketika V-nya ditambah lebih dari 12,6 itu seperti apa. Tapi untuk soal kita V-nya adalah 12,6. Jadi profilnya hanya sampai di sini, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk CSTR ideal, ya CSTR ideal, maka untuk reaksi seri ini kita bisa susun neraca molnya juga berkomponen, seperti yang sudah pernah kita bahas dari neraca mol untuk yang CSTR ya. Jadi ini FA0 yang masuk, FA yang keluar, lalu RAdV ini berasal dari integral RAdV, karena CSTR adalah tangki berpengaduk yang sempurna, maka integral RAdV sama dengan RAV. Lalu akumulasinya sama dengan 0. Nah, persamaan ini nanti Anda bisa jabarkan sendiri kalau dinyatakan dalam bentuk CA, maka akan menjadi seperti ini, yaitu CA sama dengan CA0 plus RA tau, di mana tau di sini adalah V per V0. Jadi V-nya dari V ini, V0-nya dari tadi. Kalau FA0 dibagi dengan V0 kan sama dengan CA0. Kalau FA dibagi V0 sama dengan CA dan seterusnya, nanti akan menjadi persamaan yang ini akan menjadi seperti yang ini. Begitu pula neraca mol komponen B, maka kalau CB berarti ya ini CB0, di sini RB. Nah, ini sama-sama tahu. Lalu kalau untuk CC ya di sini CC0, ini RC. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat persamaannya, ini bukan persamaan
diferensial. Nah, di sini ada RA, ada RB, ada RC, di mana RA, RB, RC itu tadi kan fungsi dari CA, CB, dan mungkin CC, tapi kalau di sini fungsi CA, CB. Nah, sehingga ketiga persamaan ini harus disolusi secara simultan, tapi karena bukan persamaan diferensial, maka kita menggunakan fasilitas Polymath-nya adalah yang ini, yang non-linear equation solver. Jadi menggunakan non-linear equation solver. Jadi yang ditulis persamaannya. Jadi yang persamaan neraca mol pertama ini menjadi seperti ini. Jadi fungsi CA sama dengan CA0 plus RA tau minus CA. Jadi yang ini CA ini kalau dipindah ke sini ke sebelah kanan tanda sama dengan, nanti akan menjadi minus. Jadi minus CA. Begitu pula yang FCB, CB0 plus RB dikali tau minus CB dan minus C. Jadi tiga persamaan non-linear inilah yang akan di solver. Nah, lalu yang ini adalah bukan kalau di persamaan diferensial tadi kan ini kondisi integrasi awalnya. Kalau sekarang ini hanya sekadar sebagai initial guess, jadi nilai tebakan saja. Jadi ini belum tentu menunjukkan satu ini adalah karena CA0-nya 1, tapi ini sekedar sebagai nilai tebakan untuk bisa mendapatkan jawaban yang konvergen. Nah, dengan mudahnya kalau nanti ini di running, nanti akan diperoleh jawabannya seperti ini, yaitu CA, CB, dan CC sekian, dan konversinya adalah 55,7. Jadi cukup mudah sekali ketika kita mempunyai N buah persamaan yang non-linear dan harus diselesaikan secara simultan, maka ketika kita menggunakan fasilitas Polymath, kita bisa menggunakan non-linear equation solver. Jadi cukup mudah. Jadi tidak hanya dengan persamaan diferensial. Baik, sekarang kita akan melakukan solusi untuk reaktor yang non-ideal. Yang tadi kan ideal PFR dan ideal CSR. Sekarang akan kita bandingkan dengan non-ideal. Yang pertama kita menggunakan metode yang segregasi. Nah, Anda perhatikan di sini untuk solusi menggunakan Polymath, maka persamaan diferensial yang terlibat itu adalah persamaan diferensial yang menggambarkan kondisi di dua kondisi ya kalau untuk segregasi. Pertama kita menghitung kondisi di globulnya yang dimodelkan sebagai reaktor batch. Lalu yang kedua kondisi di exit dari reaktornya. Jadi persamaan neraca mol untuk komponen A DCA per DT, lalu neraca mol komponen B DCB per DT, dan komponen C DCC per DT. DCA per DT sama dengan RA, DCB per DT sama dengan RB, DCC per DT sama dengan RC. Ini kan neraca mol untuk reaktor batch, karena kondisi di globul ini kan dimodelkan sebagai reaktor batch. Lalu RA, RB, RC-nya sesuai dengan persamaan reaksi jamaknya. Jadi RA sama dengan minus K1CA, kalau RB sama dengan K1CA min K2CB karena reaksi seri ini ya. Sedangkan RC sama dengan K2CB. Ini adalah tiga persamaan diferensial di kondisi di globulnya yang dimodelkan dengan reaktor batch. Lalu kondisi di keluaran reaktor, yaitu yang terjadi pencampuran, di sini
dilambangkan sebagai CA bar, CB bar, dan CC bar. Jadi di CA bar per DT sama dengan CA dikali fungsi RTD-nya. Jadi ini DT ini adalah fungsi RTD. Begitu pula untuk yang DCB bar per DT adalah CB dikali dengan fungsi RTD-nya. Dan juga DCC bar per DT sama dengan CT dikali fungsi RTD-nya. Nah, CH, CB, dan CC ini adalah diperoleh dari ini, yang tadi di kondisi di globul ini, yang tadi disolusi dari tiga persamaan diferensial ini. Jadi nanti program dipolimetnya kita akan dapatkan 6 buah persamaan diferensial yang harus disolusi secara simultan. 3 buah ini dari neraca mol di kondisi globulnya, lalu 3 buah persamaan diferensial ini yang untuk kondisi exitnya. Jadi seperti itu. Jadi ke-6 persamaan diferensial ini saling terkait sehingga harus disolusi secara simultan. Jadi silahkan diperhatikan yang namanya EA, lalu EB, lalu CC ini bukan menggambarkan konsentrasi A, B, dan C yang hasil atau keluaran reaktor, tetapi ini sekedar CA, CB, CC yang ada di globul, sedangkan konsentrasi A, B, dan C yang keluar reaktor yang nanti akan digunakan untuk mengevaluasi konversi untuk reaktor real itu menggunakan CA bar, CB bar, dan CC bar. Jadi yang ini adalah kondisi konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C yang keluar dari reaktor real dengan menggunakan model segregasi. Lalu kondisi awalnya pada saat B sama dengan 0, CA 0-nya sama dengan 1, CB 0 dan CC 0-nya sama dengan 0. Nah inilah persamaan-persamaan diferensial yang akan kita selesaikan dengan Polymet. Ini adalah program Polymetnya. Jadi yang 1, 2, 3 ini adalah persamaan diferensial untuk di globulnya. Lalu yang CA bar, CB bar, CC bar yang di persamaan ini 4, 5, 6 ini adalah kondisi di keluaran reaktor. Nah, di sini makanya untuk konversi kalau yang persamaan 15 ini adalah konversi pada kondisi globul atau ketika nanti menggunakan reaktor ideal. Lalu yang reaktor real itu di persamaan 16 ini, yaitu yang menggunakan CA0 min CA bar. Jadi ini CA bar, bukan CA0 min CA seperti di reaktor ideal, tetapi CA0 min CA bar dibagi dengan CA0. Nah, lalu perlu diperhatikan di sini initial value-nya untuk yang CA, CB, CC seperti yang diketahui di soal. Jadi CA0-nya kan tadi 1, lalu CB0 dan CC0-nya sama dengan 0 karena umpannya murni A. Lalu untuk persamaan diferensial yang keempat, 5, 6, yaitu yang menggambarkan CA bar, CB bar, dan CC bar, maka persamaan diferensial itu initial value-nya adalah 0. Kenapa? Karena CA bar, CB bar, dan CC bar itu menunjukkan konsentrasi A, B, dan C di keluaran reaktor. Pada kondisi awal di keluar reaktor kan sama dengan 0 semua. Jadi jangan sampai CA barnya di sini diisi dengan 1 tapi tetap 0. Semuanya 0. Jadi seperti itu cara penulisan di program Polymetnya. Lalu untuk
fungsi RTD-nya. Jadi di sini adalah untuk reaktor yang pertama, maka fungsi RTD-nya adalah seperti ini. Nah, karena yang diketahui fungsi RTD E, ya, E sebagai fungsi dari T, ini dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik, maka kalau kita akan solusi dengan polimer, maka harus dibuat dalam bentuk persamaan. Nah, jadi di sini harus dibuat dalam bentuk persamaan E sebagai fungsi dari T. Jadi E sebagai fungsi dari T. Nah, dari grafik yang seperti ini Anda bisa gunakan misalkan dengan Excel untuk membuat persamaannya. Jadi menggunakan regresi misalkan dengan regresi polinomial. Nah, kalau misalkan satu grafik ini bisa dinyatakan dengan baik menggunakan satu persamaan, ya nanti kita akan dapatkan satu persamaan E sebagai fungsi P. Tetapi kalau tidak, maka ya terpaksa harus kita potong-potong. Jadi di contoh soal ini dipotong menjadi dua bagian. Jadi dari 0, ya, dari 0 sampai 1,26. Jadi ini adalah 1 T 1,26 ya, 1,26 itu dibuat menjadi diregresi nanti akan menghasilkan persamaan E1 ya, E1 sebagai fungsi dari P. Lalu dari 1,26 sampai ini sampai E-nya sama dengan 0 lagi. Ini di sini sama dengan T-nya itu T di sini sama dengan 2,52. Ini di soal harusnya diketahui. Jadi fungsi RTD-nya itu range P-nya dari 0 sampai 2,52. Makanya di sini integralnya itu dari 0 sampai 2,52. Itu tergantung dari fungsi RTD-nya. Nah, karena dari 0 sampai 2,52 ini agak sulit diregresi untuk mendapatkan sebuah persamaan saja yang R kuadratnya mendekati 1, di sini dipotong jadi 2. Jadi di bagian pertama yaitu E1 itu untuk persamaan yang kurva ini. Nah, kurva ini sampai di sini, sampai di T sama dengan 1,26 yaitu E1. Itu yang persamanya seperti ini. Jadi seperti persamaan nomor 12. Jadi ini E1 sebagai fungsi dari T. Ini adalah hasil regresi dari kurva yang E1. Lalu yang E2 yang dari 1,26 sampai 2,52 itu adalah yang E2 setelah diregresi dengan Excel misalkan dapatlah persamaan yang ini. Jadi persamaan yang nomor 13. Jadi E1, E2 masing-masing persamaannya sudah diperoleh sehingga bisa ditulis di dalam program polimer. Nah, di sini kan yang dipakai adalah E. Nah, jadi nanti tinggal ditulis E-nya sama dengan ini. Jadi sesuai dengan persamaan 14. Jadi if T-nya kurang dari sama dengan 1,26, then E1. Kalau tidak berarti else E2. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk RTD di reaktor yang pertama. Nanti untuk RTD di reaktor yang kedua yang profil RTD-nya lebih meliuk-liuk ya, ada beberapa puncak kurvanya yang bimodal itu nanti tidak cukup dengan 2 persamaan, mungkin ada 3 persamaan. Nah, jadi nanti tergantung dari soal fungsi RTD-nya seperti apa. Kalaupun misalkan bentuknya seperti ini, kalau Anda bisa regresi dan cukup dengan satu persamaan, berarti ini ya langsung X sama dengan sekian. Tapi kalau
harus dipecah menjadi dua, E1, E2, maka cara mencari E-nya seperti ini. Jadi pakai if then. If T yang untuk persama 1 berarti if T kurang dari 1,26 karena ini 1,26. Jadi hanya berlaku sampai 1,26. Maka E-nya sama dengan E1. Tapi kalau tidak, else E2. Jadi seperti itu cara penulisan di program Polymath-nya. Nah, ini adalah hasil running dari model segregasi untuk reaktor yang pertama dengan RTD yang pertama tadi. Diperoleh hasil yang seperti ini dan diperhatikan berarti yang kita baca karena ini adalah reaktor real ya, reaktor real, berarti konversinya yang kita baca adalah yang ini, yang X bar, jadi yang ini dengan integrasinya tadi sesuai dengan fungsi RTD E1-nya sampai 2,52. Lalu kalau ditanya distribusi konsentrasi A, B, dan C yang keluar dari reaktor, berarti yang ini. Yang ini. Berarti yang yang ini ya. Yang ini. Ini adalah CA, CB, CC yang keluar dari reaktor dengan konversi 69,4. Baik, sekarang untuk reaktor yang kedua, yaitu yang fungsi RTD-nya adalah bimodal. Jadi tadi ada seperti dua gunung begitu ya. Maka fungsi RTD-nya itu kan tadi dari 0 sampai 6 menit, sehingga di sini integralnya adalah dari 0 sampai 6. Sehingga nanti persamaan fungsi RTD-nya karena bentuknya agak kompleks, ini dibagi menjadi 3. Jadi ada E1, ada E2, ada E3. Jadi dipotong-potong dari T sama dengan 0 sampai 1,82 itu adalah E1. Lalu dari 1,82 sampai 2,8 itu adalah persamaannya yang E2. Lalu dari 2,8 sampai 6 itu adalah yang E3. Jadi nanti untuk bisa mendapatkan persamaan polinom yang baik yang bisa mewakili fungsi RTD dari 0 sampai 6 menit itu kalau dibagi menjadi 3 persamaan. Jadi pertama adalah E1, persamaannya adalah seperti ini. Ini yang menggambarkan fungsi RTD sebagai fungsi T dengan T dari 0 sampai 1,82. Lalu yang E2 ini adalah fungsi RTD sebagai fungsi T untuk T dari 1,82 sampai 2,8. Lalu dari 2,8 sampai 6 adalah yang E3. Jadi fungsi polinomialnya masing-masing seperti ini. Sehingga nanti cara mencari E-nya ya seperti tadi di sini. Jadi pakai fungsi if then. Jadi if T sama dengan kurang 1,82 maka E1. Jika kurang dari 2,8 ya atau lebih dari 1,82 berarti E2. Kalau tidak berarti ya E3. Jadi seperti itu cara pembuatan programnya. Yang sisanya persamaan yang lain ini sama dengan yang tadi. Jadi bedanya di sini ya, di initial value dan final value dari P-nya itu 0 sampai 6 karena fungsi RTD bimodalnya adalah dari 0 sampai 6. Jadi beda dengan di reaktor yang pertama tadi. Ini hasil running untuk reaktor yang kedua dengan metode atau model segregasi. Diperoleh konversinya yang sekali lagi yang dibaca adalah yang X bar-nya, yaitu diperoleh ini. Jadi
0,612, lalu konsentrasi A, B, dan C yang keluar dari reaktor adalah yang ini. Jadi seperti di reaktor dengan RTD 1 tadi ya cara membacanya, tapi hasilnya sedikit berbeda. Nah, ini adalah resume dari apa yang sudah tadi kita hitung. Jadi ini adalah untuk reaktor real yang pertama, yang E1, lalu ini untuk reaktor real yang kedua. Ternyata di sini ada perbedaan yang cukup signifikan karena adanya tadi perbedaan dari fungsi RTD-nya. Yang reaktor pertama dapat 69,4, yang kedua konversinya dapat 61,2. Baik, sekarang kita akan lakukan perhitungan dengan model yang kedua. Ini untuk soal yang sama. Jadi dengan menggunakan model maximum mixedness, dan kita akan lakukan solusi dengan bantuan Polymath. Jadi nanti kalau kita perhatikan dengan menggunakan bantuan Polymath jauh lebih mudah dan lebih cepat dibanding dengan perhitungan manual seperti yang sudah kita jelaskan di sesi sebelumnya. Jadi persamaannya seperti ini yang sudah kita jabarkan di kuliah sebelumnya ya. dCA per Q lambda sama dengan minus RA ditambah dengan CA min CA0 dikali dengan E dibagi 1 min F. Nah, nanti tinggal disesuaikan RA-nya seperti apa. Nah, di kasus ini kan RA-nya sama dengan minus K1CA atau minus RA sama dengan K1CA. Lalu yang neraca mol yang untuk komponen B berarti di CB di lambda sama dengan minus RB. Minus RB-nya sama dengan ini K1 dikali CA. Ya, K1CA. Kalau RB sama dengan K1CA min K2CB. Kalau ini minus RB menjadi min K1CA plus K2CB. Nah, ini adalah sebetulnya ini CB ya. Nah, ini salah ini enggak ada. Jadi sebetulnya di sini kan CB min CB0, tapi karena CB0-nya sama dengan 0, di sini tinggal CB saja. Lalu yang untuk neraca mol komponen C seperti ini, dCC per D lambda sama dengan min RC plus sekian, jadi sama ya. Lalu RC-nya ini K2CB, lalu yang CC min CC0 menjadi CC karena CC0-nya juga ini sama dengan 0. Yang ini juga ya, ini juga sama dengan 0. Jadi di sini cuma ditulis CB, yang di sini cuma ditulis CC. Nah, lalu karena kita akan melakukan solusi dengan menggunakan OD solver dalam hal ini dengan Polymath, maka seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya bahwa maximum mixedness itu model yang pencampurannya itu mulai dari awal. Jadi lambda sama dengan 0 itu ada di ujung keluaran reaktor, sedangkan di feed reaktor itu adalah yang lambda tak terhingga. Sehingga untuk melakukan integrasi forward ya, tidak, itu integrasinya backward. Nah, sekarang kalau mau forward agar bisa menggunakan OD solver, maka harus ditransformasi menjadi variabel di sini pakai Z, di mana Z adalah T minus lambda. Nah, T minus lambda itu maksudnya ya tergantung ya. Nanti kalau untuk yang reaktor real pertama tadi, yang fungsi RTD-nya sampai 2,52 menit, berarti nanti T besar di sini sama dengan 2,52 menit. Tapi nanti kalau dipakai untuk solusi yang reaktor yang kedua, yang fungsi RTD-nya dari 0 sampai 6 menit, berarti nanti T
besar di sini diganti dengan 6. Nah, dengan fungsi transformasi ini maka yang tadinya dCA per D lambda, dCB per D lambda, dan dCC per D lambda, nanti lambda-lambda yang ada di sini itu diganti dengan Z. Nah, karena Z sama dengan sebuah konstanta yaitu T itu kan konstanta ya, ini konstanta, minus lambda, di sini minus ya, di sini minus, maka dCA per dZ sama dengan minus dCA per d lambda. Jadi nanti dCA per d lambda di sini diganti dengan minus dCA per dZ. Begitu pula nanti waktu mencari F, di sini kan ada F ya. Ini F, ini F, ini F. Ya, F itu bisa dicari dengan dF per d lambda sama dengan E. Tapi karena ini dZ, maka dF per dZ juga di sini sama dengan minus E. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang kita tulis program Polymath-nya adalah yang dCA per dZ untuk neraca mol A, lalu neraca mol B-nya ya dCB per dZ, persamaannya ini tinggal diganti dengan yang dikasih tanda minus karena ini adalah minus ya, ini minus. Nanti tinggal persamaannya sama dengan persamaan ini, tapi tinggal dikasih tanda minus. Itu yang ditulis di Polymath-nya. Nah, jadi seperti ini di program Polymath-nya. Di sini persamaan 1, 2, 3 ini adalah neraca mol komponen ABC yang dinyatakan dalam variabel Z tadi. Makanya di sini ada tanda minus ya, di sini ada minus. Ada minus. Begitu pula yang persamaan diferensial yang keempat, dF per dZ. Di sini minus E. Minus E karena dengan menggunakan variabel Z. Lalu RA, RB, RC ya sama, tidak ada yang berubah. Di sini sama. Nah, di sini fungsi RTD-nya tadi kan polinomial E sebagai fungsi dari T. Nah, T-nya kalau di model maximum mixes adalah lambda. Jadi L besar di persamaan ini L besar ini maksudnya adalah lambda ya, lambda tadi. Lambda. Jadi fungsi RTD-nya E1 dan E2 itu tetap dalam variabel lambda. Nah, oleh karena itu di sini dibuat persamaan 10, yaitu lambda sama dengan 2,52 minus Z. Jadi yang 2,52 ini adalah T besar tadi, karena di sini untuk RTD yang pertama tadi kan fungsi RTD-nya dari 0 sampai 2,52, sehingga di sini integralnya nanti 0 sampai 2,52, sehingga di sini L-nya itu 2,52 minus Z. Lalu E-nya juga sama dengan tadi, berarti pakai if lambdanya kurang dari 1,26, pakailah yang persamaan E1 ini, ya, ketika lebih dari itu ya pakai yang E2 ini, jadi sama dengan yang sebelumnya. Nah, lalu Anda perhatikan persamaan diferensial 1, 2, 3 di sini, initial value-nya itu CA, CB, CC yang masuk ke reaktor. Jadi CA0-nya 1, ya, CB0 dan CC0 sama dengan 0 karena umpannya murni A. Nah, perhatikan yang persamaan diferensial nomor 4, dF per dZ. Nah, F itu nilai maksimalnya adalah 1 sebetulnya. Jadi sebetulnya ini adalah 1, nilai awalnya 1. Kenapa nilai awalnya 1? Karena ini Z. Z itu kan ada di ujung ya, yang maksimumnya. Nah, sehingga di ujung reaktor keluaran itu F-nya sama dengan 1, kan fungsi akumulatif. Nah, mengapa ini dibuat 0,99? Perhatikan bahwa di sini yang di persamaan 1, 2, 3 ini, ya, di sini dCA per dZ, di sini ada EF. EF ini sebetulnya adalah ini di persamaan 15.
EF ini sebetulnya adalah E dibagi 1 min F. Tadi kan seperti itu di persamaan model maksimum mixedness itu kan persamaan diferensialnya fungsi dari E dibagi 1 min F. Jadi yang EF ini sebetulnya E1 min F. Nah, di sini ada 1 min F, perhatikan. Kalau F-nya nanti dikasih initial value-nya adalah 1, maka di sini bisa menjadi 1 min 1. Itu nanti programnya tidak jalan karena sesuatu dibagi 1 min 1 kan 0. Sesuatu dibagi 0 nanti tak terhingga tidak jalan. Nah, untuk mensiasati yang seperti itu, maka secara numerik angka 1 di sini diganti dengan 0,999. Jadi pokoknya sebuah nilai yang mendekati 1 tapi tidak 1. Jadi 0,999 ini sebetulnya adalah 1. Tapi kita bikin 0,99 karena di program di sini ada 1 minus F. Jadi untuk menghindari kemungkinan adanya nilai sesuatu yang dibagi dengan 0. Jadi itu hanya strategi secara numeris saja. Ini adalah hasilnya ketika kita menggunakan model maksimum mixedness untuk reaktor yang pertama. Jadi di sini tidak ada CA bar, CB bar, dan CC bar. Jadi sebetulnya justru lebih sederhana kalau kita melakukan solusinya dengan menggunakan polymath. Itu kalau kita menggunakan maksimum mixedness justru lebih sederhana. Tapi kalau perhitungan manual, maksimum mixedness lebih sulit, lebih kompleks. Jadi di sini kalau di polymath tadi ketika menggunakan metode segregasi itu kan perlu ada CA bar, CB bar, dan CC bar. Jadi ada 6 persamaan diferensial. Kalau di sini cukup dengan CA, CB, CC saja, paling-paling ditambah dengan F. Jadi hanya ada 4 persamaan diferensial. Jadi lebih sederhana. Nah, ini jadi tidak perlu ada X bar, jadi langsung saja X. Nah, jadi untuk melihat konversi yang terjadi adalah ya ini adalah hasil konversi untuk model maksimum mixedness untuk reaktor yang pertama, yang tadi fungsi RPD-nya adalah yang E1. Lalu kalau ditanya distribusi konsentrasi A, B, C yang keluar dari reaktor, ya berarti ya ini CA, CB, CC yang di sini di final value. Nah, jadi yang ini. Dan jangan lupa di sini integralnya dari 0 sampai 2,52 sesuai dengan fungsi dari RTD 1. Lalu ini untuk reaktor yang kedua, jadi sama dengan tadi, bedanya hanya di sini ya, di E1, E2, dan E3. E-nya dibagi 3 tadi ya, karena dibagi 3. Dan untuk fungsi RTD yang kedua, yang bimodal tadi, itu kan fungsi RTD sebagai fungsi waktunya dari 0 sampai 6 menit. Jadi di sini integralnya dari 0 sampai 6. Nah, dengan demikian jangan lupa di sini diperhatikan di persamaan 13 di sini lambdanya sama dengan 6 min Z. Jadi kalau tadi kan bukan 6 tapi 2, sekian ya. Kalau sekarang 6 karena menyesuaikan dari fungsi RTD untuk reaktor yang kedua. Untuk yang lainnya saya kira sama saja. Begitu pula yang ini, yang F yang harusnya 1 ini dibuat menjadi 0,999 ini karena untuk strategi numeriknya saja biar tidak ada sesuatu yang dibagi 0, karena di sini ada EF yang sama dengan E dibagi 1 minus F. Jadi jangan sampai ada nilai F yang sama dengan 1. Ini adalah hasilnya untuk reaktor kedua dengan model maksimum mixedness. Diperoleh konversinya adalah yang ini, 0,6095. Nah, ini adalah resumenya untuk model maksimum mixedness. Ini untuk reaktor yang pertama, ini untuk reaktor yang kedua. Jadi yang pertama 69,1, reaktor kedua 61.
Nah, jadi kalau dikumpulkan semua untuk contoh reaksi seri yang sedang kita bahas, di sini dibandingkan untuk reaktor yang ideal, nah, ini kan yang PFR dan CSCR, ini adalah reaktor yang ideal, itu diperoleh konversinya adalah kalau PFR 71,6, lalu kalau CSTR adalah 55,7. Sedangkan kalau menggunakan metode model segregasi, berarti ini yang reaktor real ya, reaktor real. Tadi ada dua model, yaitu segregasi dan maksimum mixedness ya, maksimum mixedness. Di sini ada dua reaktor, yaitu E1 dan E2. Untuk segregasi yang reaktor pertama diperoleh 69,4, lalu kalau menggunakan maksimum mixedness diperoleh 69,1. Jadi tidak jauh berbeda. Lalu untuk reaktor kedua, kalau segregasi 61,2, kalau maksimum mixedness diperoleh 61. Jadi tidak terlalu jauh berbeda hasilnya. Lalu kalau dibandingkan antara reaktor real pertama dan reaktor real kedua, reaktor real yang kedua konversinya jauh lebih rendah. Kalau dilihat dari fungsi RTD-nya kan ada dua peak tadi ya, yang menggambarkan ketidakidealannya lebih banyak, bisa jadi karena adanya seperti yang sudah pernah kita bahas ya, ada channeling dan seterusnya, sehingga konversinya lebih kecil. Dan kalau kita lihat dari profil atau fungsi RTD-nya sebagai fungsi waktu dari 0 naik, kemudian setelah sampai puncak dia turun lagi, itu kan karakteristik dari PFR ya. Jadi sebetulnya reaktor yang tidak ideal itu bisa jadi awalnya sebuah PFR, tapi kemudian mengalami ketidakidealan sehingga menghasilkan E1 dan E2. Makanya di sini ketika dibandingkan dengan 71,6 semuanya di bawahnya ya, di bawahnya. Jadi ketidakidealannya di reaktor kedua ini lebih besar sehingga konversinya menjadi lebih kecil. Saya kira itu ya beberapa pembahasan yang bisa kita analisis berdasarkan hasil contoh soal yang pertama ini. Baik, sekarang kita akan bahas contoh soal yang kedua, yaitu reaksi jamak yang kombinasi antara seri dan paralel. Jadi di sini ada contoh reaksinya adalah ada 3 buah reaksi, A plus B menjadi C, kemudian ada juga A menjadi D, dan B plus D menjadi E. Jadi di sini ada seri dan ada paralelnya. Lalu di sini ada K1, K2, dan K3. Kebetulan untuk di contoh soal ini diketahui nilainya sama ya, K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, dan K3 sama dengan 1. Tentu nanti satuannya disesuaikan ya, disesuaikan. Jadi lalu sebagai umpan adalah A dan B, jadi diketahui CA0 sama dengan 1, begitu pula dengan CB0 sama dengan 1. Lalu, nah di sini diketahui fungsi RTD-nya, ya, fungsi RTD-nya di sini dalam bentuk grafik, awalnya sebetulnya dalam bentuk grafik seperti tadi ya, yaitu E fungsi RTD sebagai fungsi dari waktu. Jadi bukan lagi konsentrasi, tapi sudah E sebagai fungsi T. Jadi sudah merupakan fungsi RTD. Dan setelah diregresi di Excel, itu diperoleh persamaan yang ini. Nah, ini adalah hasil regresi dari data E sebagai fungsi T. Y di sini maksudnya adalah E, ini kan sebagai sumbu Y. Kemudian X di sini maksudnya adalah
T di sini. Ya, jadi nanti di program Polymath-nya langsung ini yang dipakai. Dan kebetulan di sini profil yang demikian ini cukup bagus, sudah sesuai dengan di ilustrasi atau di regresi. Di regresi sudah cukup dengan menggunakan satu persamaan saja. Jadi hanya ada satu persamaan. Jadi tidak perlu pakai if then seperti kalau di contoh soal tadi yang harus dipecah-pecah sesuai dengan increment yang ada. Kalau sekarang langsung dari 0 sampai 2,5. Jadi nanti integralnya itu dari 0 sampai 2,5 dan fungsi E-nya hanya ada satu persamaan. Jadi langsung E sama dengan sekian. Jadi menggunakan persamaan yang ini. Lalu dari neraca mol komponen A, B, yang A ini DCA DT sama dengan RA, lalu yang B DCB DT sama dengan RB, DCC DT sama dengan RC, dan DCD DT sama dengan RD, terakhir DCE per DT sama dengan RE. Nah, lalu seperti halnya pembahasan di reaksi jamak ya, RA, RB, RC, RD ya, tinggal dilihat saja sesuai dengan reaksi yang terjadi di sini seperti apa. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Nah, inilah soalnya, kemudian nanti akan kita tuliskan program Polymath-nya untuk menentukan konversi dan yang lainnya, baik untuk reaktor real dan juga nanti bisa dibandingkan kalau menggunakan reaktor ideal. Baik, ini adalah program Polymath-nya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ketika menggunakan model segregasi, menggunakan model segregasi, sehingga persamaan diferensial yang dari 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 ini adalah persamaan neraca mol komponen A, komponen B, komponen C, D, dan E. Ini untuk di globul ya, yang dimodelkan sebagai batch reaktor. Makanya kan DCA per DT sama dengan RA dan seterusnya. Nah, karena di sini menggunakan metode segregasi, maka di sini ada CA bar, CB bar, CC bar, dan seterusnya. Jadi yang persamaan 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah persamaan neraca mol untuk kondisi di exit yang CAB, CBB, CCB, CCD, B, CEB ini adalah menggambarkan konsentrasi CA bar, CB bar, dan seterusnya, yaitu konsentrasi di keluaran reaktor. Jadi di sini ada 10 ya, ada 10 persamaan diferensial yang harus disolusi secara simultan. Lalu kita juga bisa mencari, karena belum diketahui waktu tinggal rata-rata, kita bisa mengevaluasi TM, yaitu dengan menggunakan persamaan 18 di sini. Jadi dengan mudahnya kalau kita menggunakan Polymath itu untuk mencari TM, TM kan integral ET dt, sehingga bisa dibuat dalam bentuk persamaan diferensial menjadi dTm per dt sama dengan E dikali T. Jadi hanya seperti itu aja, sehingga nanti totalnya ada 11 persamaan diferensial. Nah, dari ini nanti kita bisa dapatkan TM ya, yang tidak lain adalah waktu.
tinggal rata-rata. Sehingga nanti kalau kita ingin membandingkan dengan reaktor ideal, maka Tm itu sama dengan tau, yaitu waktu tinggal, yang sama dengan V per V0, tidak lain adalah Tm itu. Lalu X-nya karena di sini hanya diketahui, sudah langsung diketahui dalam bentuk persamaan dan hanya ada satu, ya langsung saja ditulis E sama dengan sekian. Ini sudah dalam bentuk fungsi polinomial. Lalu K1, K2, K3-nya sudah diketahui. Lalu di sini XB-nya adalah 1 min CAB per CA0. Ini adalah konversi yang reaktor non-idealnya. Ini adalah hasil running dari program Polymed tadi untuk reaktor real ya tadi ya. Karena tadi diketahui fungsi RPD-nya untuk waktu dari 0 sampai 2,5, berarti di sini integralnya sampai 2,5. Lalu ternyata diperoleh hasilnya Tm-nya adalah 1,267 atau 1,27. Ini tidak lain adalah Tm-nya. Nah, nanti kalau mau mencari reaktor ideal, maka taunya sama dengan 1,27. Dan di sini diperoleh, karena ini reaktornya adalah real, maka yang dibaca adalah XB, bukan X. Kalau X itu kan yang di dalam batch tadi ya. Nah, XB, sehingga konversi jawabannya reaktor real, konversinya adalah 0,847. Jadi 84,7%. Ini adalah konversi ketika menggunakan reaktor real yang menggunakan model segregasi. Lalu distribusi komposisi dari spesies A, B, C, D, dan E yang keluar dari reaktor, berarti bisa dibaca dari sini. Yang CAB, CBB, dan seterusnya ya. Karena reaktor real, jadi bukan yang CA, CB, CC. Karena di sini kita menggunakan metode model segregasi. Jadi ini adalah jawaban dari konsentrasi masing-masing spesies yang keluar dari reaktor. Nah, di sini kalau digambarkan profil ya dari untuk reaktor realnya ya. Jadi CAB. Jadi CAB itu yang ini ya, yang ini. Jadi sebetulnya ini bukan profil ya. Di sini yang dipakai sebetulnya hanya yang nilai akhir saja. Jadi yang ini. Jadi nilai akhir saja. Jadi pas pada saat T-nya sama dengan 2,5 sesuai dengan fungsi RTD-nya tadi. Lalu ini kalau kita menggunakan reaktor ideal. Jadi sebetulnya dengan menggunakan program yang sama tadi, maka kita tinggal running ulang saja dengan batasan integrasinya dari 0 sampai bukan 2,5 tapi sampai 1,27. Kenapa? Karena tadi Tm-nya dapatnya 1,27. Lalu yang dibaca bukan XP tapi X. Nah, ini adalah untuk reaktor ideal. Jadi untuk reaktor ideal konversinya adalah 87. Kalau tadi kan 84 ya. Sekarang 87. Jadi reaktor ideal sedikit lebih tinggi ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan program yang sama tadi, di running ulang tapi integrasinya dari 0 sampai Tm. Nah, di running pertama tadi kan Tm-nya dapat 1,27. Maka yang 2,5 sekian tadi diubah menjadi 1,27. Maka hasilnya sudah langsung menunjukkan konversi di sini adalah yang X. Yang X itu adalah konversi reaktor ideal. Lalu distribusi konsentrasi setiap spesies yang keluar reaktor yang CA, CB, CC, CD, dan CE ini bukan yang CAB dan seterusnya. Jadi ini adalah jawaban untuk reaktor yang ideal. Jadi kalau dilihat dari profilnya dan tadi di running sampai 2,5 ya, ini kan T yang sesuai dengan fungsi RTD ya. Tetapi kalau kita mau melihat ideal, ya kita hanya sampai di Tm saja, yaitu waktu
TM itu kan sama dengan tau ya. Tadi di running pertama kan taunya dapat 1,27, tinggal kita baca aja, tarik garis ke atas. Nah, ini adalah X-nya. X-nya yang dapat 1,87. Lalu kalau ingin membaca CA-nya ya berarti ini adalah CA-nya. Lalu CB-nya ya ini CB-nya. Kalau secara grafik ya, secara grafik. Lalu ini adalah CC-nya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau secara tabel tadi kita bisa langsung running ulang dengan integrasinya sampai 1,27 saja. Tapi kalau tidak running ulang, Anda bisa langsung baca dari running pertama yang dari grafik, lalu dicari saja T-nya pasti sama dengan TM, yaitu 1,27, tarik garis ke atas, maka titik potong terhadap kurva-kurva yang terkait, ya itulah jawaban untuk reaktor ideal.